في الثلث الأخير من شهر رمضان، وقيل أنها يعني وردت فيها أحاديث كثيرة على أنها يعني ليلة وترية، قد تكون في ليلة 21 23 25 27 29. وقيل أنها دائما تكون في ليلة 27. فيها أحاديث كثيرة فيها وتواترت فيها آثار كثيرة حول هذه الليلة، لكن الراجح وما تطمئن إليه النفس أن هذه الليلة قد تتغير من سنة إلى سنة، من رمضان إلى رمضان، وهذه رحمة. يعني أنك قد يكون الإنسان قد ضيع عبادات كثيرة أو فوت على نفسه عبادات كثيرة وخير كثير في ليالي رمضان السابقة، 20 ليلة الأولانية. عليه في هذه الليلة أن يدرك هذه العبادة ويدرك هذه الليلة بأن يجتهد في الطاعة على قدر ما أوتي من قوة. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, di mana kita di samping diberi bulan istimewa untuk kita juga diberi malam terbaik, dan beribadah di malam tersebut fadilahnya sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Tapi bukan berarti 1000 bulan kita cukup sholat zuhur sekali lalu 1000 bulan berikutnya kita tidak sholat zuhur, ya. Artinya adalah pahalanya, bukan pada menggugurkan kewajiban, ya, pada pahalanya. Maka kita perlu bersyukur atas karunia tersebut. Lalu berikutnya adalah untuk Lailatul Qadar, berdasarkan hadis-hadis yang unggul, hadis-hadis yang bisa dipercaya dan bisa dijadikan pedoman hukum, bahwa bulan Lailatul Qadar itu terjadi adanya pada sepertiga bulan terakhir, artinya 10 hari terakhir. Dan berdasarkan hadis yang kuat, itu tentunya di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, tidak ada 31. 27 itu banyak orang yang meyakini hal tersebut, termasuk kalau kita perhatikan di siaran langsung di Haram itu ya, selalu 27 jam luar biasa ibadahnya, luar biasa jemaahnya, apalagi 27-nya bertepatan dengan malam Jumat, itu luar biasa. Tapi berdasarkan hadis-hadis yang ada, berdasarkan pertimbangan sana sini, belum lagi dengan pernyataan para ulama, maka pendapat yang unggul itu adalah malam ganjil, tidak pasti di malam 27. Itu juga ada hikmahnya yang luar biasa. Kenapa? Karena bisa jadi orang di malam 27 punya hajat dan lain-lain, maka disebarkanlah. Itu juga salah satu hikmahnya adalah seseorang menjadi melek, ya, jadi mawas diri, jadi antusias menyambut malam itu, sehingga di semua malam ganjil itu di semua malam ganjil dia mencari Lailatul Qadar, tidak hanya menunggu tapi mencari. أنت كمسلم مكلف بتركيزك في العبادة، أنت تركز في العبادة علاقتك بالله سبحانه وتعالى. لكن أنت لو ركزت وشغلت بالك بعلامات ليلة القدر وكيف تكون، نعم هبت الرياح الآن إذا هي ليلة القدر، نعم شفنا مثلا شيء غريب إذا هي ليلة القدر، لا، أنت تشغل نفسك واشغل قلبك بالله سبحانه وتعالى، وعلق قلبك به في هذه الأيام الأخيرة، العشر الأواخر من شهر رمضان، تركيزك كله على على قوة العبادة لله سبحانه وتعالى، ليس على علامات ليلة القدر. Saran sedikit dari saya bahwa kita sebagai Muslim yang berpuasa dan ingin mendapati Lailatul Qadar, maka kita fokus saja dalam melakukan ibadahnya, tidak perlu melihat tanda-tandanya, kita fokus dari situ.
Lalu mudah-mudahan nanti kita akan diberi kemudahan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, karena bagaimanapun Lailatul Qadar itu dalam beberapa pernyataan ulama yang bisa mendapatkan itu ya orang yang dari awal sudah rajin, katakan seperti itu, atau orang yang dari awal sudah berusaha untuk rajin walaupun ternyata faktor X, faktor pekerjaan, faktor kesehatan dan faktor yang lain itu menghalangi. Tapi yang jelas kita sudah bertekad dari awal hari, dari pertama bulan hari pertama bulan Ramadan kita bertekad untuk dari bulan Lailatul Qadar, kita bertekad itu, kita fokuskan di situ. Mudah-mudahan nanti kita benar-benar bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Kita fokus di cara ibadah kita, tidak perlu ketika beribadah kita lihat cuaca dulu, ini kayaknya bakal hujan nih, karena kalau hujan biasanya Lailatul Qadar atau yang lain-lain. Kita cukup fokus di ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Warad أن الله تعالى أخفى 5 أشياء في 5 أشياء، منها أن الله تعالى أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات ال5 حتى يجتهد الإنسان في الصلوات كلها، لا يعلم الصلاة الوسطى ويهتم بها دون غيرها. رقم 2، ورد أن الله تعالى أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة حتى يجتهد الإنسان في يوم الجمعة كله ولا يهتم بساعة دون ساعة. 3، ورد أن الله تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى كلها حتى يهتم الإنسان بأسماء الله تعالى كلها. رقم 4، ورد أن الله تعالى أخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حتى يجتهد الإنسان في هذه الليالي كلها. Dalam sebuah riwayat tambahan dari saya katanya bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja menyembunyikan atau tidak memberitahu pada hambanya 5 hal yang sangat istimewa. Yang pertama yaitu salatul wusta. Dalam sebuah ayat kan salatul wusta dikatakan Allah memilih di antara 5 salat fardu kita ada 1 salat yang sangat Allah sukai. Dan seharusnya kita sholat di waktu itu, tapi Allah menyembunyikan diri kita, merahasiakannya. Nah, supaya apa? Supaya kita terus tidak membedakan di antara 5 waktu sholat itu. Kita subuh kita tetap bangun, zuhur kita tetap rajin, asar kita sigap, maghrib kita kalaupun di jalan kita parkir, cari mall, cari musala, cari jalanan, apapun. Isya juga begitu, jangan tidur sebelum sholat. Nah, begitu juga dengan yang berikutnya adalah waktu ijabah di ijabahnya doa dalam hari Jumat. Ada yang mengatakan di antara 2 khutbah, ada yang mengatakan sebelum terbenam matahari, ada yang mengatakan sepanjang hari, ada yang mengatakan setelah subuh. Itu banyak dan Allah sengaja merahasiakan. Maksudnya apa? Agar kita memanfaatkan hari Jumat full untuk berdoa. Tidak berarti kita pun berdoa tidak bekerja, tapi bekerja sambil berdoa, karena berdoa juga bisa berupa perbuatan, berdoa juga bisa berupa bisikan hati. Kita berdoa, bekerja sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan berkah, ya Allah mudah-mudahan banyak hasilnya, ya Allah mudah-mudahan untuk menjadi dan sebagainya. Yang berikutnya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pendapat yang unggul adalah 10 hari terakhir. Tapi masih belum jelas, masih abu-abu apakah 21, 23, 24, 25. Nah, maka dianjurkan atau dengan tujuan apa dirahasiakan? Dengan tujuan agar meningkat ibadahnya, tidak hanya milih pada 1 hari. Kalau ketahuan harinya bisa jadi dari awal puasa ya begitu adanya, ketika tanggal 27 baru dari pagi sampai malam bahkan bisa cuti kerja gara-gara
Lailatul Qadar ini bisa jadi yang arba في شيء ثاني؟ فيها أمور كثيرة منها أن الله أخفى ساعة الإجابة في الثلث الليل من الأخير حتى يجتهد الإنسان في الثلث الأول. Salah satunya juga adalah yang kelima adalah Allah mengatakan atau dalam berbagai hadis disebutkan bahwa sepertiga malam terakhir itu adalah waktu ijabah. Nah, sepertiga itu jam berapa? Jam 1 atau jam 2 atau 3. Nah, itu dirahasiakan. Maksudnya apa? Agar kita benar-benar menjaga agar antusias menyambut 3 malam sepertiga malam tersebut. Mungkin tambahan dari saya, salah satu hikmah atau salah satu hikmah kenikmatan yang kita rasakan yaitu adalah ketika katakan Muhammadiyah dan NU berbeda pendapat ya mengenai 1 Ramadan. Jadi semuanya jadi malam ganjil semua karena kan di sana ganjil, di sini ganjil, di sini ganjil, di sini ganjil gitu ya. Jadi bisa Lailatul Qadar semua mudah-mudahan. وهناك أمور كثيرة أيضا يعني خشية الإطالة نقتصر على هذا. المهم المطلوب من الإنسان منا كما ذكر الدكتور أحمد أن يجتهد في العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها لعله أن يدرك ليلة القدر فتكون سببا لمغفرة الذنوب وكما قال القرآن ليلة القدر خير من 1000 شهر. Ya, intinya adalah kita tetap meningkatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita, entah itu ganjil ataupun genap. Intinya di malam 10 malam terakhir, dan juga disebutkan bahwa Nabi sepanjang bulan Ramadan itu ibadahnya meningkat lebih-lebih di 10 bulan terakhir. Ya, kita kalau memang kita benar-benar ingin berjumpa dengan Lailatul Qadar, begitu masuk tanggal 1 Ramadan ibadah kita tingkatkan. Begitu masuk pada 10 hari terakhir, ya ibadah lebih meningkat lagi. وهناك من العلماء من قال بأن ليلة القدر ربما أن تكون من أول يوم رمضان. أول ليلة رمضان. Ya benar, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dari tanggal 1 pun bisa jadi ada bulan Ramadan, tapi itu pendapatnya yang lemah. Tapi selemah-lemahnya pendapat namanya ulama tetap lebih alim dari kita. Karena itu telah memberitakan latif tarikh kita. يعني لو في اختلاف بين المحمدية والنهضة العلماء فيكون جميع العشر الأواخر ده كلها وتر. ده ممكن الشهر كله يكون كلها ده وتر. ممكن ليلة 1 ليلة 2 3 4 لغاية ليلة 30 ممكن ليلة العيد. bisa sebulan penuh. Ya, lanjut selanjutnya. يعطي أثرا كبيرا للشخص خاصة للشخص الذي حصل على هذه الليلة. هل ليلة القدر يعطي أثرا عظيما أو أثرا كبيرا؟ تعطي تأثيرا، يعني يعطي تأثير كما كان مثلا الحج. يعني إذا كان هو حصل على ليلة القدر فخلاص يعني من اليوم رايح هو يكون رجل صالح، رجل متعبد، رجل. طبعا الأعمال الصالحة كلها لابد وأن تترك أثرا طيبا في نفوس العباد، سواء ليلة القدر، سواء الصلاة، سواء الحج، سواء الزكاة. كل الأعمال الصالحة لابد وأن تترك أثرا طيبا في نفس صاحبها، كما قال ربنا في القرآن الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وكما قال النبي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الزكاة حتى يشعر الإنسان بحال الفقراء والمساكين. الحج أن يرجع الإنسان ويبدأ صفحة جديدة مع الله تعالى. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح في 1000 شهر لا توجد فيها ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد وأن تترك الأعمال الصالحة أثرا طيبا في نفس صاحبها. Kalau kita melihat beberapa hadis, beberapa teks Islam, baik itu hadis maupun Al-Quran, kita dapati bahwa sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Zakat itu membuat seseorang itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang fakir dan miskin, saudara kita yang di sana.
puasa itu menghilangkan seluruh dosa. Zakat haji itu membuat lembaran baru kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang itu akan seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa, dan banyak hal yang lain. Lailatul Qadar juga demikian, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Artinya seluruh amal dalam Islam itu sebetulnya seharusnya memberi dampak pada pribadi, baik secara pribadi maupun secara kemasyarakatan maupun seorang itu dalam berbagai lingkungan yang dia, berbagai komunitas, berbagai lingkungan yang dia ada di situ. Seharusnya, apalagi Lailatul Qadar itu pasti memberikan dampak. Masalahnya apakah dampaknya itu akan berjalan ada secara instan begitu saja. Juga perlu diperhatikan bahwa seseorang itu punya juga urusan dengan Allah dan urusan dengan sesama. Nah, yang sesamanya ini kan juga perlu dia perkuat, perlu dia perbaiki agar semuanya nanti akan berdampak juga. Jadi tidak hanya pure dia ibadah, kebetulan di malam Lailatul Qadar dia ikutan tarawih, ikutan sholat malam, lalu semuanya akan berubah gitu saja. Tidak perlu ada upaya juga, dan pasti akan meninggalkan bekas. وأمثل لك بمثال صغير وأختم به الإجابة. الإنسان منا عندما يحصل على شهادة عالية، شهادة في الهندسة، شهادة في الطب وغيرها، إذا لم يعمل بها فما فائدتها؟ والله أعلم. Ya, contoh analogi yang saya coba menganalogikan ini dengan seseorang yang memperoleh ijazah ya, atau memperoleh ijazah atau sertifikat ijazah sebagai insinyur atau sebagai apa gitu ya. Nah, kalau dia memperoleh ijazah tersebut lalu tidak mengamalkan, tidak mengoptimalkan, sama dengan kira-kira orang dengan yang mendapatkan Lailatul Qadar lalu setelah itu dia selesai gitu kan, itu sama kira-kira. Artinya setelah Lailatul Qadar pun harus terus berlanjut ibadahnya dan apapun yang dia lakukan perlu ditingkatkan. Baik, mungkin cukup ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau saya